Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya kedatangan tamu ya, seorang mu'alafah, Cik Hilda panggilannya ya. Ya, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam kok. Masya Allah, sehat. Waktu syahadat tanggal 25 Agustus. 25 Agustus, September, Oktober, 2 bulan ya? Belum sumur jagung berarti ya? Iya, belum. Alhamdulillah. Udah. Lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Terus ngapain? Cuman di sana kan dulu sama mantan suami ke sana. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi tinggal di sana udah 15 tahunan. Oh gitu. Jadi udah bisa bahasa daerah sono berarti? Enggak, cuman logatnya aja. Oh, Kalau di Papua itu logatnya aja. Oh gitu ya, di Sorong ya? Sorong. Rame Sorongnya? Sorong rame, banyak pendatang juga. Gereja banyak? Banyak, masjid juga banyak. Oh, masjid juga banyak? 50-50 lah. Oh, 50-50, alhamdulillah. GBI Rock. GBI Rock? GBI Rock yang ini, Gracia Velo? Bukan, Pak Timotius Arifin. Siapa? Pak Timotius Arifin. Timotius Arifin. Oh. GBI Rock itu udah lama sih, udah sekitar 7 tahunan gitu 7 tahun. ya. Udah jadi pelayanan juga. Pelayanan. Gitu. Ngapain tuh? Narikin kolektor? Ya jadi di Komsel itu, Komsel. Oh, Komsel. Komsel tuh aku jadi sekretarisnya. Terus kayak aser ya, Aser. yang terima tamu Ya, gitu. ya. Gitu. Yang terima per bulan nggak? Enggak. Aku kan lahir Kristen memang. Papanya aku nih mualaf. Oh, papanya mualaf? Papa aku mualaf. Jadi papaku kan pisah sama mamaku, menikah. Jadi dia mualaf. Nah, waktu aku kecil itu karena ikut papa ya. Jadi tuh ya ikut-ikut sholat, ikut-ikut ngaji gitu kan. Oh, gitu. Jadinya tapi pas udah nggak ikut lagi, nggak ikut papa ya udah jadi Kristen karena teman. Oh, karena temen? Bukan karena nyokap? Bukan, nyokap Buddha. Oh, nyokap udah malah? Oh. Selama di sana ya kegiatannya ya kerja, gereja, hanya itu aja. Oh, gitu. Jadi rumah tangga, gereja, kerja, gitu aja muter-muter Dulu gitu. Anak berapa? 4. Anak 4? Ikut semua di sini? Yang 3 di sini, yang 1 di Papua. Oh. Aku sih semenjak 2019 aku ambil keputusan untuk pisah, itu udah nggak dinafkain lagi. Oh gitu. Sekarang sih aku lagi nggak kerja, tapi alhamdulillah ada aja lah rezeki walaupun istilahnya nggak banyak, cuman ada aja lah. Selama aku jadi mualaf itu tuh banyak tekanan gitu kan, banyak yang cari aku gitu. Nah, boleh nih. Ya dari keluarga tuh, dari cicinya aku tuh sampai WA aku, dia bilang kenapa ambil keputusan itu. Aku bilang aku udah pertimbangkan, kalau boleh tahu pertimbangannya seperti apa gitu kan. Ya aku bilang aku nggak bisa jelaskan karena aku mau jelaskan pun tidak mengerti gitu loh kok. Nah memang sebelumnya itu kan di saat waktu 2019 waktu pisah sama suamiku, aku terus terang aku kecewa gitu loh sama gereja karena di saat aku belum ambil keputusan untuk cerai itu, aku hubungin gereja. Mereka nggak nanggepin gitu loh kok. Oh. Nah seiring berapa tahun kemudian aku tuh pikir gini, aku tuh perlu aku perlu Tuhan gitu. Tapi Tuhan mana nih? Cuman di saat aku denger lagu Hidayah gitu, aku tuh kayak hatiku tuh kayak sedih banget kok Tuhan minta hidayah. Iya. Siapa nyanyi? Desi Ratnasari. Wis. Terus. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jadi mualaf. Nah, di saat aku jadi mualaf tuh mamaku nggak boleh nih kok. Mamaku nggak boleh. Nggak boleh lagi. Nah, mamanya kan Buddha. Mamaku Buddha. Nah, terus apa urusannya? Orang dari Kristen ke Islam? Ya karena kan namanya keluarga kan istilahnya dari Muslim tuh jauh banget gitu kan. Bilangnya nggak boleh gitu kan. Apapun asal jangan Islam gitu ya. Nah, akhirnya aku kasih pengertian ke mamaku. Mamaku izinin aku kok. Mamaku izinin, besoknya langsung aku ke mualaf center itu. Oh gitu. Oh, terus mamaku bilang, yaudah nggak apa-apa masuk Islam, tapi nggak boleh pakai hijab. Nah, terus dari cici aku, jadi gini loh, apa yang aku pilih itu dianggap salah kok. Aku mualaf itu dianggap salah, dianggap itu karena gini, di Kristen itu kan dibilang Tuhan Yesus katanya jalan kebenaran, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus gitu kan. Nah,
aku bilang ini udah pilihannya aku. Terus kan aku kan namanya tinggal di apartemen yang lingkungannya banyak Chinese ya, Kristen. Pernah aku ditanya gini, Hilda, memang kamu benar udah masuk Islam? Aku bilang iya. Itu aku beliin kamu sate B2 ya, dia bilang kamu makan ya, aku bayarin. Dia bilang, ada nggak? Ya, gue beliin nasi campur ya, B2 ya. Lu makan nih, gue bayarin nih. Gitu. Itu teman-teman di Iya. masih begitu. Iya. Ya, terus. Terus ada yang bilang, lu jadi mualaf tuh berbandal dong. Pokoknya, nih ntar lu mati di kayak giniin. Terus pokoknya banyak yang julitin gitu kok. Cuman aku tuh cuma diem aja. Maksudnya, ya ampun, kok gini banget sih gitu kan. Terus mau pakai hijabnya aku kadang tuh berpikir, aduh aku nanti diinin orang nanti kayak gimana ya kok. Cuman pengen, maksudnya ada dalam hati tuh pengen pakai hijab gitu. Terus kan akhirnya ada lagi yang teman-teman gereja aku nih pada yang tadinya nggak pernah syahelo gitu kok teleponin aku hanya teman gereja ya di Jakarta atau di Sorong? Di Sorong. Terus teleponin aku hanya untuk memastikan nih bener kan nih sih Hilda ini masuk jadi mualaf gitu. Mereka pada tahunya Hilda mualaf dari siapa? Gara-gara dari TikTok aku pakai hijab. Adalah satu orang, ada ibu-ibu lihat disebar kok, jadi tuh saya itu jadi topik jadi topik di sana. Udah gitu, pada telepon kok. Bener, sampai aku dibilang aku lagi hilaf lah, keputusanku salah lah, aku disuruh balik sama suami, aku disuruh balik ke gereja. Dan setelah aku bilang ini maaf Bu, ini udah keputusan aku. Udah orangnya ngetelepon-telepon. Padahal awalnya tuh ngomongnya, gue kangen nih sama Ibu Hilda. Kan kita kan dulu sama-sama di gereja gini. Padahal tuh hanya untuk memastikan aku bener mualaf apa enggak gitu. Sampai ada teman aku tuh yang nggak mau aku hubungin lagi ya kok, karena aku mualaf. Karena dia udah teman baik banget ini, teman baik banget aku sama dia. Di Sorong ya, teman baik banget. Dia memang pesan, Hilda jangan sampai lu masuk Islam nih, jangan. Tapi pas beletak begini aku masuk Islam, kok tahu aku WA dia nggak ini sampai detik ini dia nggak mau balas aku. Banyaklah yang mungkin menganggap negatif, mungkin menganggap salah atau kayak gimana. Cuman aku cuma bilang gini, ini udah pilihannya aku. Dan anak-anakku juga di rumah kan mereka Kristen semua ya kok. Sampai kok mantan suamiku tuh harus anak-anak ke gereja. Jangan sampai aku ngajarin tentang Islam gitu sama anak-anak aku gitu kan. Terus sampai aku nih ikut ke gereja nih, fotoin anakku nih ke gereja, aku kirim ke mantan suami. Anak ke gereja, foto, kirim ke mantan. Malah anakku bilang gini, Mami semenjak Mami masuk Islam, Mami tuh jadi lebih baik katanya. Gitu? Anakku sakit nih, anak aku malah bilang gini, makanya sholat. Aku digituin sama dia. Aku sih bilang, aku nggak paksa anak untuk ikut agamanya aku. Tapi dinafkahin. Aku juga pikir gini, kok ujiannya ini kok berat banget gitu ya, kadang berat amat. Cuman ya itulah, aku selalu diingatkan sama teman-teman di sujud terakhir itu doa gitu kan, doa. Asal kita yakin bahwa diri kita yang udah jadi mualaf ini dalam tanda kutip ya bersih gitu ya, dalam tanda kutip bersih, insya Allah cukupin. Amin. Yakin aja itu, asal bersih ya, dalam tanda kutip ya, bersih dalam arti pokoknya nggak ada istilahnya yang nggak disukai Allah gitu lah. Kita bersih, kita tawakal itu berarti ngikutin perintahnya, jauhin larangannya, kita jalanin syariatnya semuanya, insya Allah pasti bantu lah. Amin.